Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ruang Publik. Yang pertama itu ada pengertian ruang publik. Istilah ruang publik diperkenalkan oleh Jurgen Habermas. Ruang publik adalah tempat terjadinya pertukaran dan pergulatan berbagai gagasan kultural, politik, ekonomi, atau sosial. Dalam bahasa Habermas, ruang publik merupakan zona netral tempat dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis, atau kelompok kepentingan lainnya yang seharusnya dihindarkan. Adapun pengertian ruang publik yang lainnya seperti tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi. Menurut Purwanto 2008, beberapa aspek-aspek yang seharusnya dipahami untuk menjelaskan ruang publik. Pertama, ruang publik adalah sebagai wahana interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini, ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang berbedanya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial. Di samping itu, ruang publik juga berfungsi memberikan nilai tambah bagi lingkungan, misalnya segi estetika kota, pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro, serta memberikan image dari suatu kota. Kedua adalah aspek aksesibel tanpa terkecuali. Dimaksudkan bahwa ruang publik songgoyangnya dalam dimanfaatkan oleh seluruh warga kota. Selanjutnya itu ada fungsi dan peran ruang publik. Selain sebagai ruang bertemu, berinteraksi, serta wadah kegiatan sosial lainnya, ruang publik juga memiliki fungsi lain yang terkadang tidak disadari dan akhirnya sering diabaikan. Padahal, manfaatnya dapat memberi keuntungan yang dapat memajukan kualitas hidup masyarakat untuk berkomunitas yang tinggal di sekitar ruang publik tersebut. Fungsi ruang publik yang terutama adalah untuk mewadahi aktivitas masyarakat di luar bangunan, baik itu aktivitas individu atau bersama. Menurut Seonarno, fungsi utama ruang publik adalah sebagai wahana interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan, baik individu maupun kelompok. Ruang publik itu ada 4. Yang pertama itu ada dari segi ekonomi, yaitu memberi nilai yang positif pada nilai properti, mendorong forma ekonomi regional, dapat menjadi bisnis yang baik. Yang kedua itu ada dari segi kesehatan, yaitu mendorong masyarakat untuk aktif melakukan gerakan fisik, menyediakan ruang informasi dan formal bagi kegiatan olahraga, mengurangi stres. Dan yang ketiga itu ada dari segi sosial, yaitu menyediakan ruang bagi interaksi dan pembelajaran sosial pada segala usia, mengurangi dominasi kendaraan bermotor sehingga angka kecelakaan berkurang, mendorong dan meningkatkan kehidupan komunitas, dan yang terakhir itu ada dari segi lingkungan, yaitu mendorong terwujudnya transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas udara, mengurangi efek populasi. Dan yang terakhir ada karakteristik ruang publik. Menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ruang publik tertutup, yaitu ruang publik yang terdapat di dalam bangunan. Ruang publik terbuka dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bentuk dasar ruang terbuka selalu terletak di luar masa bangunan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan atau multifungsi. Ruang publik terbuka, ruang publik yang terdapat di luar bangunan. Pengertian ruang publik tertutup tidak selamanya dapat definisikan sama dengan mendefinisikan ruang publik secara umum. Bangunan-bangunan pemerintah seperti perpustakaan dan bangunan lainnya sejenis juga termasuk ruang publik. Sekian video dari saya dan presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.